105 FM dari kawasan Sudirman 219 Kota Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan Raw FM. Selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran 105 FM. Senang sekali rasanya Nurul bisa kembali mengisi ruang dengaran dari rekan Raw FM untuk edisi Rabu 2 Juni 2021. Dan kali ini kita ada di program Raw Slowdown ya. Ada di ceramah bersama Kemenak Kota Padang Sidimpuan. Di studio Raw FM sudah berhadir bersama Nurul narasumber kita, Al-Ustadz Muhammad Nuh. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat walafiat. Sehat zahir dan batin, lahir dan batin. Alhamdulillah. Luar dalam. Luar dalam ya Ustadz ya. Tadi perjalanan ke sini bagaimana Ustadz? Kondisi jalanan? Cuaca kita saat ini tak menentu, saya lihat. Kadang kita lewati jalan sudah ada bekas dari datangnya hujan. Iya. Lewat 100 meter Udah kering. Itu saya lihat tuh, mulai dari ujung Urap sampai dari melalui jalur Silanit kan sampai ke sini. Iya. Tak menentu saya lihat. Ada hujan Cuaca, lokal ya Ustadz ya. Oke, tapi baik. tidak menangis kan? Iya. Lokalnya. Oke Ustadz, tema kita pada kesempatan kali ini adalah menjaga lisan. Benar ya Ustadz ya? Insya Allah. Insya Allah benar. Oke rekan RFM, sedikit pengumuman untuk Anda semuanya. Ini pengumuman penting ya rekan RFM. Berhubung karena nomor handphone dan juga WhatsApp Raw FM 0822 9999 6105 WhatsAppnya sedang dibajak. Rekan RFM mohon untuk tidak menuruti segala macam perintah dari WhatsApp, apapun yang masuk ya rekan RFM, maupun mau itu telepon ataupun chat WhatsApp. Baik Ustadz, untuk tema kita menjaga lisan, langsung saja kita mulai ya Ustadz ya. Nah, jadi untuk rekan RFM semuanya yang ingin bertanya nanti bisa langsung melalui telepon seluler kita di nomor yang sama. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan Raw, pendengar setia kami yang sangat kami hormati dan kami muliakan. Doa kita bersama, mudah-mudahan kita dalam limpahan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjalani hari demi hari perjalanan hidup kita ini mudah-mudahan dengan kebaikan dan berakhir dengan kebaikan. Saudara-saudaraku, kami tidak bosan-bosannya mengajak kita semua, apapun aktivitas kita pada saat ini, apapun yang kita lakukan, apapun yang akan kita lakukan, berusahalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengingatnya, dengan memperbanyak mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah amanah. Hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah untuk melaksanakan kebaikan. Oleh karena itu, kami tidak bosan-bosannya mengajak kita semua, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hindarkan daripada sikap kufur. Karena kita bersyukur, insya Allah hidup kita akan makmur. Dan jika kita kufur, maka kita akan mundur. Marilah kita bersyukur. Jangan sibuk dengan kombur, tapi usahakanlah kebaikan selalu ditabur. Dan sikap kufur, mari kita hindarkan. Zat Allah yang maha sempurna, zat Allah yang maha pengatur. Insya Allah kita dalam memperbaiki diri, teruslah kita menjaga lisan, dan lisan kita menunjukkan siapa diri kita, dan lisan ini akan terjaga ketika kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang merupakan teladan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tentu menjadikan Rasulullah SAW teladan kita adalah bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, yakin dia kepada Allah, yakin dia dengan hari kiamat, dan dia selalu memperbanyak mengingat Allah. Saudara-saudaraku, salawat dan salam yang kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, itu manfaatnya dan keutamanya adalah untuk diri kita. Penghargaan dan penghormatan kita atas jasa, perjuangan, dan pengorbanan Rasulullah SAW untuk membawa kita umat manusia ini dari alam kegelapan, kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan menuju satu kemajuan, tentu yang disinari oleh keislaman. Saudara-saudaraku, Rasulullah teladan bagi kita dalam rangka membina hubungan masyarakat yang harmonis. Tentu masyarakat harmonis akan dapat dicapai kalau terjalin dan terjalankan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam hal kebenaran, saling nasihat menasihati dalam hal kesabaran. Saudara-saudaraku, nasihat yang selalu kami sampaikan melalui corong radio yang kita cintai ini, Rau FM, dari kami Kementerian Agama Kota Polres Cilempuan, adalah sebagai upaya dan usaha kita bersama untuk mengembangkan saling nasihat menasihati untuk mewujudkan masyarakat kita, masyarakat yang harmonis, mudah-mudahan diberikan Allah keberkahan. Tentu saudara-saudaraku, nasihat yang kami sampaikan dengan kata-kata, dengan kumpulan kalimat-kalimat yang berusaha kami untuk menyusunnya dengan kata-kata yang baik. Tentunya nasihat itu laksana seperti hujan yang turun ke tanah. Hujan turun ke tanah, kita lihat bagaimana reaksi tanah. Yang pertama, datang hujan, ada yang menyebabkan banjir, ada yang menyebabkan longsor. Kemudian datang hujan, lalu diserap, lalu hilang. Dan dengan datangnya hujan dari langit, maka tanah kita menjadi semakin subur. Seperti itulah saudara-saudaraku fungsi nasihat menasihati dalam kehidupan kita. Ada ketika kita dinasihati, maka hati kita semakin subur, lembut, berubah dalam kehidupan. Tapi ada juga yang nasihati, ada yang menyebabkan banjir. Dia tampung semua nasihat tanpa ada perubahan. Dan ada juga seperti air hujan yang datang terserap. Ada nasihat yang diserap, nasihat hilang tan tiada bekas. Dan ada pula yang menyebabkan longsor, datangnya hujan menyebabkan longsor. Dinasihati justru semakin parah. Maka saudara-saudaraku, agar nasihat kita ada pengaruh, maka lakukanlah dengan ikhlas, lakukanlah di waktu dalam suasana yang pas, lakukanlah dengan cara dan bahasa yang lembut, dan berikan alasan argumen agar semakin menghujam. Dan berdoalah seperti doa Nabi Musa alaihissalam ketika menasihati Raja Fir'aun. Qala Rabbishrah li sodari, ya Tuhan lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah segala urusanku, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lepaskanlah kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Al-Quran Surah Toha ayat 25 sampai 28. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini yang ingin kami sampaikan seperti yang disampaikan oleh penyiar kita, yaitu menjaga lisan. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya menjaga lisan sebagaimana pentingnya
kita menjaga hati kita. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pula orang yang pandai serta para ahli pun bermunculan. Dan untuk menunjukkan eksistensi dan kemampuan dirinya, maka banyak pula orang yang semakin berani dan berlomba menghumbar kata, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Jari jemari berkeliaran tanpa terkontrol ke arah mana jari jemari itu diarahkan. Dan jika telah merasa diri kita lebih dari orang lain, inilah saudara-saudaraku awal dari bencana. Dan jika Allah telah murka, tentu sangatlah mudah baginya untuk mempermalukan kita dengan hanya sekelumit kata yang kita upload di dalam media sosial. Lihatlah saudara-saudaraku, begitu banyaknya contoh orang yang bergelar profesor, doktor, yang tiba-tiba hilang keseimbangan dan daya ingatnya, dan bahkan tiba-tiba sulit bicara, dan yang dikatakan tak jelas bagi yang mendengarkan, akhirnya menjadi bahan tertawaan, bahkan cemoohan bagi yang mendengarkan. Saudara-saudaraku, bukankah ilmu itu sesungguhnya juga amanah yang harus ditunaikan dan bukan untuk berbuat kesombongan? Saudara-saudaraku, ingatlah ketika kita ingin berbicara dalam bentuk lisan maupun dalam tulisan, ingatlah nasihat Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengingatkan kita, apabila seseorang hendak berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Jika diperkirakan perkataannya tidak akan membawa mudarat, maka silakanlah dia berbicara. Akan tetapi jika diperkirakan perkataannya itu akan membawa mudarat atau ragu apakah membawa mudarat atau tidak, maka hendaklah dia tidak usah berbicara. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang betul-betul kita beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyakul khairon aw liyasmut, hendaklah dia berbicara yang baik. Kalau tidak mampu berbicara yang baik, maka lebih baiklah dia diam. Beberapa ulama kita berkata, saudara-saudaraku, seandainya kalian yang membelikan kertas untuk para malaikat yang mencatat amal kebaikan, mencatat amal keburukan, atau mencatat amal kita secara keseluruhan, niscaya kita akan lebih banyak diam daripada berbicara. Saudaraku, rekan rau dan sahabatku semua, berbicaralah, namun hendaklah berniat untuk kebaikan, karena Allah, dan beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak dan dalam kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran. Niatkanlah itu betul-betul ikhlas karena Allah. Berkatalah berkata yang baik dan tetaplah jaga diri dalam menjaga kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ya, baik rekan FM, itu dia untuk sesi pertama tentang menjaga lisan. Jangan kemana-mana dulu rekan FM, karena masih ada 2 sesi lagi terkait dengan ceramah ini. Jadi tetap di 105 FM, Your Lifestyle. 105 FM masih dari kawasan Sudirman 219, Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Rau masih dengan Nurul yang mengisi ruang dengar Anda di program ceramah bersama dengan Kemenak Al-Ustadz Muhammad Nuh dengan tema menjaga lisan. Rekan FM, kembali Nurul infokan untuk Anda semuanya satu informasi penting, bahwa WhatsApp Rau FM sedang dibajak. Jadi apapun pemberitahuan WhatsApp yang masuk ke ponsel Anda, baik telepon ataupun SMS, untuk tidak dipedulikan ya rekan FM. Anda bisa menghubungi kami via telepon ataupun SMS di 0822 9999 6105. Hanya telepon dan SMS. Baik Ustadz, kita lanjutkan lagi untuk tema menjaga lisan. Silakan Ustadz. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabatku, rekan Rau, di mana saja kita berada, dalam menjaga lisan, ada di zaman kita saat ini
yaitu dia sibuk dengan main HP. Dia menjaga lisan, tapi dia tidak bisa mampu menjaga jari jemarinya. Sehingga dia sibuk main HP dengan mengabaikan orang yang berada di sekitarnya, di hadapannya, di dekatnya, di samping kanan kirinya. Itulah yang terjadi saat ini. Dan itu merupakan perilaku antisosial. Saudara-saudaraku, itulah yang disebut dengan pubbing. Maka pada saat ini hindarilah pubbing, saudara-saudaraku. Jangan hanya sibuk main HP. Di saat orang tua kita memberikan nasihat, anak sibuk dengan HP. Di saat ada tamu datang, dia sibuk dengan HP. Di saat dia mendengarkan ceramah, mendengarkan khutbah, sibuk dengan HP-nya. Kemudian ketika rapat pun sibuk dengan HP-nya. Sehingga perilaku ini bagian daripada perilaku antisosial dan kurang sopan dalam kita bersosial. Saudara-saudaraku, tindakan seseorang yang sibuk dengan sendirinya dengan main HP di tangannya sehingga tidak memiliki perhatian lagi kepada orang yang berada di dekatnya, ini merupakan, saudara-saudaraku, perilaku yang tidak baik. Memang lisanmu kamu jaga, tapi jari jemarimu dan menghormatimu dalam hal menjaga hubungan yang baik dengan alam, dengan orang sekitar kita, engkau lakukan dengan tidak baik. Saudara-saudaraku, orang yang baik itu adalah orang yang menjaga perasaan orang lain. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Maka apa yang harus kita lakukan dalam menjaga lisan? Yang paling utama, saudara-saudaraku, berbaik sangkalah. Jangan berburuk sangka. Ketika seseorang dalam keadaan, saudara-saudaraku, berbaik sangka, maka kebaikanlah yang akan didapatkannya. Ketika seseorang berburuk sangka, maka kecurigaan, kecemasan, dan timbul hal-hal yang tidak kita inginkan, yang menyebabkan kita mengalami penderitaan dan kerugian. Ada seorang anak kecil memegang 2 buah apel di kedua tangannya. Ibunya lalu datang mendekat sambil tersenyum, kemudian bertanya, "Sayang, boleh mama minta 1?" Si anak memandang ibunya beberapa detik, kemudian dengan cepat menggigit kedua apelnya secara bergantian. Si ibu berusaha menyembunyikan kekecewaannya, senyumnya terlanjur luntur dari wajahnya. Sampai kemudian si anak menyodorkan salah satu apel yang telah digigitnya kepada ibunya. Dengan sukacita dan senyum ceria, si anak berkata, "Ini untuk ibu, karena apel yang ini jauh lebih manis dan daripada apel yang satu ini." Saudara-saudaraku, ternyata anak ingin memberikan yang terbaik buat ibunya. Maka si anak memastikannya dulu dengan menggigit kedua apel itu. Tidak ada kata-kata yang terucap dari bibir ibunya, kecuali senyum dan bola matanya yang berkaca-kaca. Tak terasa mengalir air matanya. Saudara-saudaraku, janganlah kita cepat berburuk sangka. Siapapun kita, seberapa apapun pengalaman dan pengetahuan kita, jangan tergesa-gesa menilai seseorang, siapapun dia. Sabarlah, tunggu responnya, pahami maksudnya. Jangan buru-buru kita menghakimi, supaya kita pun tidak akan dihakimi. Berilah kesempatan kepada setiap orang untuk memberikan penjelasan dengan caranya sendiri. Tetaplah menjadi orang yang sabar dan bijaksana, menilai diri orang lain. Jangan terus kita bersangka, apalagi menghumbar fitnah. Donasi untuk Palestina ditanyakan transparansi,
dan kejelasan dari penyalurannya. Tapi Anda sudah berburuk sangka dengan membuat komentar dalam media sosial dengan kata-kata yang menunjukkan diri kita telah terlanjur berburuk sangka kepada orang lain, orang yang menjaga transparansi, menjaga kejujuran dalam kehidupan ini. Seringkali kita kurang paham dengan maksud orang karena kita melihat dengan kacamata kita sendiri. Tetapi jika kita belajar mau sabar, tenang, dan coba memahami dengan kacamata mereka, pasti semua saudara-saudaraku akan terasa indah. Oleh karena itu, mari kita belajar berbaik sangka pada sesama, berbaik sangka pada saudara kita. Mari kita belajar berbaik sangka kepada teman-teman kita dan siapa saja yang kita temui. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, siapapun di antara kita dan sahabat-sahabatku semua dan rekan rau di mana saja berada, pernahkah kita disakiti? Pernahkah kita dikhianati? Pernahkah kita dibohongi? Pernahkah kita dihina? Pernahkah kita dirugikan orang lain? Dan lain-lain sebagainya. Tentu saudara-saudaraku, pernahkah di saat itu terjadi pada kita? Saat disakiti, saat dikhianati, saat dibohongi, saat dihina, saat dirugikan, mampukah kita langsung memaafkan atas lisan yang tidak terjaga, atas buruk sangkanya, atas hianatnya, atas penghinaannya dalam bentuk lisan, dalam bentuk tulisan? Saudara-saudaraku, perasaan apapun yang ada dalam hati kita, jawabnya sebagian besar tentu akan sama. Di saat kita dikhianati, di saat kita disakiti, di saat kita dibohongi, di saat kita dihina dan dirugikan orang lain, tentu saya yakin kita tidak langsung memaafkannya. Kita akan marah, kita akan sakit hati, dan bahkan mungkin kita ada niat dendam dan lain-lain sebagainya. Itu semua saudara-saudaraku adalah sangat manusiawi. Memaafkan orang yang berbuat buruk, memaafkan orang yang menyakiti kita, tentu tidaklah mudah. Tetapi kita wajib berusaha untuk memaafkan mereka. Pemaaf adalah sifat yang terpuji dan mulia yang Allah sifatkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Saudara-saudaraku, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133 134, wasari'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarrai wad dharrai wal kazimin al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memaafkan, yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, jauhilah prasangka buruk. Apa yang harus kita lakukan saudara-saudaraku? Memang sebagai orang-orang yang berusaha menjadikan diri kita sebagai pribadi yang takwa dengan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan, termasuk pengaruh dari puasa Ramadan yang sudah kita tunaikan. Tentu itu semua adalah sarana kita untuk menjadikan pribadi kita pribadi yang takwa. Maka saudara-saudaraku, bagi yang rajin bersedekah, teruslah bersedekah. Itulah menunjukkan ketakwaan kita. Dan tahanlah amarah ketika kita difitnah, dan teruslah melakukan kebaikan demi kebaikan.
karena kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin memelihara kupu-kupu, jangan tangkap kupu-kupunya. Pasti ia akan terbang. Tetapi tanamlah bunga, maka kupu-kupu akan datang sendiri dan membentangkan sayap-sayapnya yang indah. Bahkan bukan hanya kupu-kupu yang datang, tetapi kawanan yang lain juga pun akan datang. Lebah datang, capung datang, dan lainnya juga akan datang menambah warna-warni keindahan. Sama halnya dalam kehidupan ini, saudara-saudaraku. Ketika kita menginginkan kebahagiaan dan keberuntungan, tanamkanlah kebaikan demi kebaikan, kejujuran demi kejujuran. Maka kebahagiaan dan keberuntungan akan datang karena dianugerahkan oleh Allah. Karena Allah menyukai orang-orang yang membuat kebaikan. Saudara-saudaraku, ketika engkau mampu menjaga lisanmu, menjaga hatimu, menjaga prasangka burukmu, salah satu obat yang paling manjur kepada kita adalah mari kita rajin dan membiasakan gemar membaca Al-Quran. Ya, baik rekan FM, itu dia tadi yang Nurul tangkap ya, Ustadz. Cara menjaga lisan itu salah satunya berprasangka baik, menghindari prasangka buruk, kemudian menahan amarah. Iya. Benar ya Ustadz? Nah, rekan FM untuk Anda Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Baik, rekan FM ada 3, berprasangka baik, menahan amarah, dan membaca Al-Quran. Untuk rekan FM yang ingin bertanya seputar menjaga lisan, silahkan beralih ke SMS ataupun telepon di 0822 9999 6105. Kita akan kembali lagi rekan FM setelah satu lagu dan break komersial berikut ini. 105 FM masih dari kawasan Sudirman 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan FM masih bersama Nurul di Ceramah Bersama Kemenang bersama dengan Al Ustadz Muhammad Nuh. Masih semangat ya Ustadz? Insya Allah masih semangat 45 ini. Semangat 45 ya Ustadz ya. Oke, tadi kita sudah membahas tema tentang menjaga lisan rekan FM. Nah Ustadz, ini ada satu pertanyaan Ustadz. Iya. Ketika kita bermasalah dengan orang lain Ustadz, Iya. bagaimana posisinya jika kita dihujat di sosial media akan masalah tersebut? Apakah boleh kita mengklarifikasi dengan hal yang benar di sosial media juga? Karena kan Ustadz, kalau kita klarifikasi masalah tersebut sama saja kita membeberkan kesalahan orang tersebut di sosial media. Tapi ketika kita tidak mengklarifikasi, kita terus-terusan dihujat Ustadz di sosial media. Bagaimana Ustadz? Silahkan Ustadz. Terima kasih atas pertanyaan pendengar kita, pendengar setia kita. Saudara-saudaraku, ketika hujatan datang kepada kita di media sosial, itu adalah ruang publik. Tentu tidak hanya kita yang bisa membacanya, hujatan itu, atau bisa jadi menimbulkan fitnah. Tentu banyak orang yang melihatnya dan membacanya. Dan tentunya kita selaku diri pribadi kita yang dihujat, tentu kita pun harus mengklarifikasi di media sosial juga, supaya nampak jelas sebab musababnya, apa jalan ceritanya, dan bagaimana yang sebenarnya. Itu cara kita yang dihujat, itu adalah cara yang legal di dalam perkembangan media komunikasi saat ini. Tapi alangkah baiknya bagi yang menghujat, sebelum memainkan jari jemarinya dalam bentuk tulisan hujatan kepada orang lain, alangkah baiknya tabayyanu, cek and recheck
teliti dan teliti kembali, dan lebih bagus lagi secara sosialnya kita yang beragama bermasyarakat, alangkah baiknya prasangka kita itu kita langsung bertanya kepada orangnya. Alangkah baiknya kita menghindarkan menggunakan media sosial, karena itu bisa berakibat tidak baik kepada diri kita yang menghujat. Bisa jadi kita nanti bisa penyebar fitnah, dan secara hukum tentu ada akibat hukum yang akan kita alami kalau seseorang itu kita fitnah dengan hujatan yang tak jelas itu, yang diawali dengan prasangka buruk kepada orang lain. Tapi itu sudah terjadi, nasi sudah jadi bubur, dan kita yang dihujat. Dan itu alangkah bagusnya menurut kami, hujatan itu pun kita klarifikasi di media sosial juga, supaya orang yang membacanya paham yang sebenarnya. Dan kalau kita tidak balas dan kita tidak mengklarifikasinya, tentu akan timbul fitnah-fitnah yang lain, dan itu akan menyudutkan kita. Kita akan, bola itu ada pada kita, maka kita harus oper bola itu. Oper bola itu biar ada sambutan, sehingga masyarakat pun dapat memahaminya. Sehingga antara yang menghujat dan yang dihujat, di situ ada kebaikannya. Sehingga ada saling memahami, dan tentunya hujatan itu akan berhenti, dan orang yang menghujat dan orang yang membaca hujatan itu pun akan paham. Sehingga ada di antara kita saling maaf-memaafkan. Itu Nurul ya. Iya, baik Ustaz. Lalu bagaimana Ustaz kalau misalnya kita berada di lingkungan yang orang-orang itu tidak menjaga lisannya? Maksudnya begini Ustaz, ada satu daerah mungkin yang dia ngomongnya kasar gitu ya Ustaz ya. Iya. Karena terbiasa dan di sana tidak dianggap sesuatu yang kasar gitu ya Ustaz ya. Itu bagaimana kita untuk menjaga lisan kita Ustaz? Memang kita dalam kehidupan sosial ini berbeda daerah, berbeda sukunya, tentu berbeda karakternya. Mungkin karakter si Nurul mulai dari kecil berada di lingkungan yang situasi keluarga yang mungkin cara bicaranya lembut, tiba-tiba datang ke Sidimpuan. Tiba-tiba datang ke Sidimpuan dengan berbagai karakter yang ada di kota Sidimpuan. Karena kota Sidimpuan adalah kota yang majemuk. Tentu kita harus secara pribadi kita harus memahami karakter misalnya orang Batak, orang Mandailing seperti ini, karakter orang Angkola seperti ini, karakter orang Toba seperti ini. Agak kasar kata-katanya, tapi sebetulnya baik tujuannya. Jadi sini kita harus memahami sosiologi atau antropologi budaya di masyarakat kita. Itu usaha kita untuk memahami, sehingga kata-kata yang terbiasa kasar di lingkungan itu, sehingga kita dapat memahaminya, tidaklah maksudnya kasar, tapi baik tujuannya. Cuma lisannya yang agak kasar menyampaikannya. Kembali lagi tadi, jangan mudah berprasangka. Jangan prasangka buruk ya. Oke. Karena juga waktu sudah menunjukkan mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat Ustadz, karena waktu juga yang memisahkan kita, mungkin bisa disampaikan Ustadz kesimpulan ataupun closing statement dari ceramah kita di sore hari ini. Silakan Ustadz. Terima kasih yang kami sampaikan kepada kita semua, seluruh pendengar di mana saja kita berada, dan khususnya PT Perusahaan Radio Rau, juga penyiar kita semua. Kami ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya dan atas waktu yang diluangkan untuk mendengarkan nasihat-menasihati dalam hal kebaikan dan nasihat-nasihati dalam hal menuju kesabaran dalam menghadapi kehidupan. Saudara-saudaraku, kesimpulan kami dalam penyampaian kami ini, yakinlah bahwa dunia ini adalah pinjaman dan kita semua akan dipulangkan.
Dan yakinlah setiap kata-kata yang menzolimi orang lain, lambat laun akan kita mendapatkan dari segala akibatnya. Dan setiap kebaikan, kata-kata lisan yang terjaga, kata-kata yang baik itu juga akan kembali kepada kita. Kita akan tunai apa yang kita tanam. Dan saudara-saudaraku, kata-kata yang baik, wajah yang ceria, dan sifat pemurah, itu adalah saudara-saudaraku puncak akhlak yang mulia. Dan yang paling kaya di dunia ini adalah orang yang qanaah dalam kehidupan. Dan orang yang miskin di dunia ini, yang fakir adalah orang yang tidak merasa puas dengan kehidupan. Dan usaha kita akan habis, tetapi urusan dunia tidak akan habis. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jagalah lisanmu. Lakukanlah kebaikan demi kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadikan diri jadi orang baik. Dan jadilah kita penyuruh kepada kebaikan. Kemudian, saudara-saudaraku, sukalah memaafkan. Jauhilah prasangka buruk. Dan yang paling kami tekankan kepada kita dan kami anjurkan kepada kita semua dan kita harapkan untuk bisa kita menjaga lisan ini, mari kita biasakan gemar membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan membimbing lisan kita, membimbing hati kita, membimbing pikiran kita kepada kebaikan. Walaupun kadang kita membaca Al-Quran tanpa kita ketahui apa maksud dan tujuannya, tapi itu secara otomatis akan selalu membimbing kita. Dan kita akan tentu akan berusaha untuk memahaminya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan FM, berakhirlah ceramah kita di sore hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menyimak dan yang sudah bergabung interaktif rekan FM. Terima kasih untuk Ustadz Muhammad Nuh dan Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Rekan FM tetap di 105 FM karena setelah ini masih ada informasi-informasi menarik untuk Anda.